Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Guru Rizal ya dalam mata pelajaran Anjas Orkes untuk kelas 12 di Madrasah Alia Negeri Jayapura, Semester Ganjil ya. Materinya tentang permainan sepak bola. Ini sebelum mengacu kepada materi, kita melihat dulu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran untuk indikatornya. Yang pertama, KI 3. Di sini tentang memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Berikut keempatnya, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari ya di sekolah maupun secara mandiri seperti yang sekarang kalian lakukan ya, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Berikut tadinya ya atau kompetensi dasarnya itu 3.1, merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar. Ya, di sini kita sepak bola. Kemudian 4.1-nya mempraktikkan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar yaitu sepak bola. Materinya apa? Yaitu tentang memahami pola pertahanan 4-4-2 ya. Kemudian mempraktikkan hasil rancang pola penyerangan dan pertahanan permainan sepak bola dalam permainan sederhana dan atau tradisional. Jadi setelah nanti kalian mendapatkan materi ya atau mempelajari modul ini atau merangkumnya ya, mengharapkan kalian dapat menguasai dan mempraktikkan materi bawah ini ya serta benar-benar memperhatikan dan lakukan setiap materi dan harus cermat dengan gerakan-gerakan teknik pola-pola penyerangan. Oke, kita masuk langsung di materi ya, bab 1, permainan bola besar. Di sini sepak bola ya, dengan pola penyerangan 4-4-2. Oke, jadi asal muasal sejarah munculnya olahraga sepak bola ya sampai sekarang ini masih mengundang perdebatan. Beberapa dokumen menjelaskan bahwa sepak bola lahir sejak masa Romawi. Bagian lagi menjelaskan sepak bola berasal dari Tiongkok, ya, Tiongkok Cina sana. Kemudian FIFA sebagai badan sepak bola dunia secara resmi menyatakan bahwa sepak bola lahir dari daratan Cina, yaitu berawal dari permainan masyarakat Cina pada abad kedua sampai dengan abad ketiga sebelum Masehi. Jadi olahraga ini ya saat itu dikenal dengan sebutan tucu. Tu artinya itu menerjang bola dengan kaki. Tunya itu artinya bola dari kulit dan ada isinya. Dalam salah satu dokumen militer menyebutkan bahwa pada tahun 206 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan dinasti Qin dan Han, masyarakat Cina telah memainkan bola yang disebut sucu ini. Ya, masing-masing artinya adalah menerjang bola dengan kaki. Jadi permainan bola saat itu menggunakan bola yang terbuat dari kulit binatang ya, dengan aturan menendang dan menggiring dan memasukkannya ke sebuah jaring yang dibentangkan di antara dua tiang. Versi sejarah kuno tentang sepak bola yang lain datangnya dari negara Jepang ya dan negara Sakura ya. Sejak abad ke-8
masyarakat di sana telah mengenal permainan bola. Masyarakat di sana menyebutnya dengan kemari. Jadi di Jepang sana dikenal dengan bahasa kemari ya. Sedangkan bola yang dipergunakan adalah kulit kijang, sama dia kulit binatang juga, namun di tengahnya sudah ada dilubangi dan sudah berisi udara. Kemudian menurut Bill Murray, salah seorang sejarawan sepak bola, dalam bukunya The World Game, A History of Soccer, permainan sepak bola sudah dikenal sejak awal Masehi. Pada saat itu masyarakat Mesir kuno sudah mengenal teknik membawa dan menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen. Jadi sejarah yang lain adalah di Yunani Purba, juga mengenal sebuah permainan yang disebut Egisto. Tidak lain adalah permainan menggunakan bola. Bukti sejarah ini tergambar pada relief-relief museum yang melukiskan anak muda memegang bola dan memainkannya dengan paha. Kemudian, sejarah sepak bola modern telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Asal muasalnya dari Inggris, yang dimainkan pada pertengahan abad ke-19 pada sekolah-sekolah di sana ya. Tahun 1857 berdiri klub sepak bola pertama di dunia, yaitu bernama Sheffield Football Club. Klub ini adalah asosiasi sekolah yang menekuni permainan sepak bola. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1863 berdiri asosiasi sepak bola Inggris yang bernama Football Association atau FA. Badan ini yang mengeluarkan peraturan permainan sepak bola sehingga sepak bola menjadi lebih teratur, terorganisir, dan enak untuk dinikmati penonton. Kemudian seiring perkembangan, maka FA berubah menjadi FIFA atau yang kita kenal sekarang dengan Federation International the Football Association. Dibentuk pada tanggal 21 Mei 1904. Permainan sepak bola ya, jadi merupakan yang dilakukan secara kelompok dan membutuhkan kerjasama yang baik dalam tim yang dilakukan di lapangan yang berbentuk 4 persegi panjang. Jumlah dalam satu tim sepak bola adalah 11 ya, termasuk satu kiper. Dan juga di dalam pertandingan sepak bola terdiri dari 2 babak. Setiap babak adalah 45 menit dengan waktu bersih dan dipimpin oleh satu wasit utama dan ada wasit pembantu atau sering disebut ya, kalian tahu itu dengan hakim garis. Ya, di sini wasit mempunyai hak yang mutlak dan tidak diganggu gugat dalam memutuskan suatu pelanggaran yang terjadi di dalam suatu pertandingan. Ya, jadi dari permainan ini menggunakan teknik dasar yang bervariasi ya. Dalam permainan ini ada beberapa teknik dasar. Jadi yang pertama eh, teknik menendang bola, teknik menahan bola, teknik menyundul bola, dan menggiring bola. Jadi dalam pertemuan ini kita akan melakukan teknik dasar menendang dan menahan bola menggunakan berbagai bagian kaki. Oke. Pola 4-4-2 ini bisa diterapkan dengan catatan posisi 4 back bisa menjaga dan mampu membantu penyerangan. Tentu kapasitas 4 back ini tidak hanya untuk mempertahankan area gawang, namun juga mempunyai skill dalam pengaturan serangan dan 4 pemain poros yang dapat membantu penyerangan dari 2 pemain penyerang. Sehingga penyerang bisa leluasa mengobrak-abrik pertahanan lawan. Dengan pola ini diharapkan pola serangan bisa lebih dipertajam. Oke, untuk lebih jelasnya dalam mempraktikkan pola penyerangan 4-4-2, kalian bisa lihat di bawah ini ya, pola penyerangan 4-4-2. Jadi ini adalah 4 ini yang warna biru adalah backnya bertahan ya, pemain bertahan. Ini adalah poros tengahnya ya, atau tadi disebut poros halang.
Ya, di sini gelandang tengahnya ini sayap kirinya, sayap kanan, dan ini striker atau penyerang. Ya, ada dua. Terus lebih jelasnya kalian lihat di keterangan di bawah ini ya. Jelas pemain penyerang striker, ya, Avan center, ada sayap kanan, sayap kiri, poros salang ini yang di tengah tadi. Ini pemain bertahan sayap kiri dan sayap kanan. Dan ada pemain bertahan full center, back di tengah tadi. Oke, jadi di sini ada lembar penilaian dari bola permainan ya. Yang pertama nanti akan ditanyakan tentang sebutkan tugas dari defender sentral. Di sini keterangan B nilainya 80. Kemudian yang kedua, sebutkan tugas pemain Avan Center. Keterangan B nilai 80. Yang ketiga, tanggung jawab siswa atau kedisiplinan. Keterangan C di sini nilainya 70. Yang keempat, menghormati teman. Sama keterangan C nilai 75. Kemudian menghormati guru. Keterangan B nilai 80. Ya, jadi di jumlah dapatnya adalah 77. Dan di sini 77 masuk di rentang cukup ya. Ya, jadi ada beberapa penilaian. Ini lembar penilaian pola permainan. Kemudian ambillah kesimpulan dari kegiatan ini. Jadi dari praktiknya kalian nanti dan juga dari modul ya yang kalian baca ini atau materi yang kalian baca di sini, buat suatu kesimpulan atau rangkuman dari materinya. Setelah itu nanti baru kalian dapat mengerjakan latihan soal yang sudah Pak Guru bagikan modulnya, nanti dikumpulkan atau distorkan pada pertemuan berikut. Ya, ada 5 nomor di sini latihan soalnya. Jadi membuat ada video tadi tentang teknik dasar menendang, ya, menahan bola, menyundul bola, menggiring bola. Jadi itu tadi dibuat video caranya seperti bagaimana, kemudian kesimpulan. Jadi kalian membuat suatu kesimpulan dari materi ini, kemudian nanti di akhir baru latihan soal seperti itu. Ya, mungkin dari Pak Guru kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya tolong dijaga kesehatannya, tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan keluar-keluar kalau tidak begitu mendesak atau tidak penting, ya. Jaga diri baik-baik dan jaga orang di sekeliling kalian. Oke, benar Pak Guru, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.